Kalau Pak Ahmad menjadi Muslim udah berapa tahun Pak Ahmad? Baru dua. Masa ada Tuhannya salib? Tuhannya disalib. Siapa yang menolong kita? Kalau bukan Allah. Kegiatan sehari-hari apa Pak Ahmad? Hanya saya pemulung, ikut mulung. Walaupun bedain lah. Tapi saya untuk isi perut saya ambil pulungan Pak. Kalau di daerah sini pemurtatan itu masih ada nggak sih? Masih. Masih ya. Karena orang jadi mualaf, dimiming sawah, jadi murti karena dimiming kekayaan. Contohnya? Contohnya sawah, dimiming sawah, digarap dulu sama dia, baru dikasihkan, udah 2 kali 3 kali panen, baru dikasihkan. Pak Ahmad kan orang sini, tahu persis ya apa yang terjadi di sini. Iya. Terus pemurtatan ini, apakah tidak ada yang menegur? Adanya tanda salib di sejadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati tentunya ya, untuk terus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, walau pada akhir-akhir ini saya agak jarang ya mengupload video dikarenakan sesuatu hal dan kadangkala kita disebutkan dengan hal-hal yang di luar dugaan serta perkiraan kita ya. Namun tetap saja kita akan terus berusaha menyampaikan kebenaran Islam tersebut ya. Seperti halnya di video kali ini, saya akan menampilkan pengakuan dari salah satu saudara mualaf kita yang mana dahulu beliau adalah seorang Nasrani ya, kemudian berpindah memeluk agama Islam. Dan beliau sendiri pun mengetahui bagaimana misi serta usaha yang dilakukan oleh para misionaris untuk terus mencari mangsa yang bisa dimurtadkan keluar dari Islam ya. Dan video ini juga sekaligus menjawab tuduhan serta fitnahan yang sering kali kita dengar ya, bahwa saudara kita dari keyakinan sebelah yang seringkali menuduh bahwa umat Muslim mengajak atau merayu umat Kristen untuk berpindah keyakinan menjadi Islam ya. Nah, itu sesuatu yang tidak terbukti ya. Malahan justru sebaliknya, dari pihak saudara kita dari sebelah itu yang melakukan berbagai cara untuk dapat membujuk saudara-saudara muslim kita, khususnya yang awam, untuk menjadi murtad ya. Nah, di sini kita akan dengarkan nanti bagaimana pengakuan dari seorang bapak yang sudah mualaf ya, dan beliau dahulunya adalah beragama Kristen, dan bapak ini nanti akan berbincang dengan Ustadz Agustan ya mengenai perihal tersebut. Nah, perlu untuk diketahui juga memang misi para misionaris ini dilakukan dengan berbagai cara ya. Salah satunya dengan memberikan iming-imingan secara langsung dan juga secara tidak langsung yang mereka gunakan seperti simbol-simbol yang dibuat di tempat-tempat yang sering kita gunakan untuk beribadah ya. Contohnya sajadah tempat kita sholat itu ada simbol-simbol agama mereka
yang mereka buat di situ tentu tujuannya untuk merusak akidah kita sebagai umat Muslim. Nah, untuk itulah video ini perlu kita tonton ya, dan kemudian kita menyadari dan akan tetap selalu terjaga ya untuk menjaga akidah serta keimanan kita sebagai umat Muslim. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan saksikan bersama bincang Ustaz Agustan dengan Bapak saudara seiman kita yang sudah menjadi mu'alaf ini. Ya, nanti kita akan bertanya dengan Pak siapa? Ahmad Fauzi. Pak Ahmad Fauzi dulu, nama Kristennya siapa? Puji Kemuliaan. Namanya luar biasa. Puji Kemuliaan. Ya, ini alhamdulillah kami pas ngopi ini ketemu dengan Pak Puji Kemuliaan. Sekarang namanya siapa? Ahmad Fauzi. Pak Ahmad Fauzi ya. Alhamdulillah ini kita akan mengeksplor, mentanyakan kepada Pak Fauzi ini. Ya, artinya yang beliau ini kan dari ke Kristen ya ke Islam, alhamdulillah mendapat hidayah. Ya, ini tentunya ketika berbicara kan tidak ada tendensi ya. Iya. Tidak ada tendensi, tapi berbicara apa adanya. Ya. Oke, kita kembali ke Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, Pak Puji Kemuliaan. Ini nggak sengaja ya, beliau ketemu dengan beliau di tempat ini, dan saya ingin menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan tentang pemurtatan di tempat ini. Ya, yang isunya begitu center. Ya, ini yang menjadi framing bahwa kita ini tidak toleran, kita ini apa namanya egois, ya kita ini anarkis. Kami ini ingin membuktikan bahwa itu semua fitnah. Iya. Ya, itu semua fitnah. Bahkan pemurtatan di sini itu terjadi begitu luar biasa. Luar biasa, Bang. Dan sampai saat ini terjadi ya, Jadi. Pak Ahmad ya. Mungkin sebagai narasumber ya ini bisa apa namanya memberikan kesaksian yang tentunya kalau saya kan nanti dikira saya fitnah, ya kan? Begini ya. Ini saya kepada narasumber sendiri untuk memberikan testimoni. Kalau Pak Ahmad menjadi Muslim udah berapa tahun, Pak? Baru 2 tahun, Pak. Baru 2 tahun ya. Itu karena apa, Pak Ahmad? Karena hanya Allah yang satu menolong kita, menolong ke surga. Kalau Pak Ahmad yakin nggak Yesus itu Tuhan? Enggak, karena Allah itu manusia. Masa ada Tuhannya salib? Tuhannya disalib. Siapa yang menolong kita? Kalau bukan Allah. Ya. Ya. Kalau Pak Ahmad asli orang sini ya? Saya di sini. Nah, jadi gini, saudara, beliau ini asli orang sini. Ya, artinya orang apa ini, Sendang apa? Sindang Jaya. Sindang Jaya, tidak diragukan lagi beliau ini asli orang sini. Kalau gereja-gereja ini ada mulai kapan sih? Mulai Pak Ahmad lahir udah ada ya? Udah ada Sebanyak ini? Atau banyak ini. memang sudah mulai lahir sudah banyak? Udah banyak. Kalau yang gereja-gereja yang gede itu baru atau Itu baru yang kerja kerasulan baru? orang baru, persyakat baru. Kalau yang baru nggak gini. Maaf, Pak Ahmad sekarang umur berapa? Umur 48. Seingat Pak Ahmad, mulai Pak Ahmad lahir itu yang gereja baru berapa sih ini? 3. 3 ya? 3. Nah, jadi saudara, kurun waktu 48 tahun itu, atau mungkin di atasnya itu udah ada gereja, 3 gereja. Ya. Coba diingat lagi, bener 3? Benar. Jadi yang lama-lama, rata-rata semua lama. Lama. Kalau menurut sejarah, lama ini mulai zaman Belanda atau bagaimana? Ada yang juga zaman Belanda gereja Protestan. Zaman Belanda itu di Palangon. Palangon itu mana itu? Di sebelah Selincing. Jadi ini masih ke sana atau? Masuk ke sana. Oh, itu masih ada banyak gereja lagi di Banyak. dalam. Oh, ini memang wilayah Kristen ya ke sana? Wilayah Kristen.
Kalau yang di Ciranjang itu yang disebut sini nih, Ini. bukan Ciranjang sana, bukan? Nggak ada lagi. Bukan, nggak Ya ada. ini yang dimaksud ini. Iya, maksud ini. Jadi kalau wilayah Cilandak nggak ada yang lain ya ini. Ya Nggak ini. ada yang dihuni oleh Kristen semuanya. Hanya daerah sini. Di Pacinangka, Sindang apa? Sindang Jaya, sama Kertajaya, Sindang Jaya sama Kertajaya. Kertajaya sama Ya, ini dua desa. dua itu aja, dua desa itu Dua ya. desa. Kalau di total kira-kira berapa sih, Pak Ahmad, gerejanya antara Sindang Jaya sama tadi mana? Ada di Ciranjang, Sini aja tadi saya hitung ya. ada Ada 12. Di sini 10. 12 ada. Yang di sana 12. 12. Sekitar 24 berarti ya. Iya, Itu yang mungkin kelihatan itu ya. kelihatan ya. Yang nggak kelihatan ya mungkin bisa lebih. Jauh lebih. Bisa lebih. Ada rumah yang dibuat gereja ada. Oh, belum termasuk gereja rumahnya, saudara. Belum termasuk gereja rumahnya. Nah, sekarang begini. Ketika Pak Ahmad masuk Islam, apa yang resiko Pak Ahmad terima sekarang? Saya nggak nerima apa-apa, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Saya mau niat nekat masuk Islam. Dan saya sama keluarga nggak di CPU duit atau uang, nggak, kekayaan nggak ada. Udah nggak direken ya? Nggak diikan, karena dia nggak hilang keluarga, Anak yang terhilang. anak hilang. Ya Jadi- juga, hanya Allah yang tahu bang. Iya, sabar. Kalau Pak Ahmad punya anak, Anak kedua, di Sungai Surabaya, satu masuk angkatan laut, yang satu kuliah di USU Universitas Surabaya, yang perempuan. kok bisa sampai di Surabaya? Istri apa memang orang Surabaya? Istri orang Surabaya, Oh, jadi di bawah separenya, di bawah Pak Aleknya. siapa? Pak Aleknya, pamannya. pamannya ya. Kalau istri baru meninggal, Oh, waktu tabrakan di Cipanas sama bis ya. Tabrakan di Palangon, Cipanas paket. iya. Oke, jadi keluarga sekarang kan udah tidak menganggap ini. Iya. Terus untuk kegiatan sehari-hari apa Pak Ahmad? Hanya saya pemulung, ikut mulung. Walaupun gedein lah, tapi saya untuk isi perut saya ambil pulungan Pak. Iya. Jadi memang orang berislam ya hijrah itu sekali lagi nilai perjuangannya, pengorbanannya besar. Ya, bukan enak-enakan. Ya sama, saya pun juga mengalami itu. Ya Pak Haji pun juga tahu, keluarganya juga banyak yang murtad seperti itu. Nah ini pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kalau di daerah sini pemurtadan itu masih ada nggak sih? Masih. Masih ya. Karena udah jadi mualaf di Miming Sambah, jadi murtad lagi. Oh, Jadi dia udah jadi masuk Islam, tapi di Miming Sawah balik lagi ke Kristen. Kristen Agung banyak saya tahu ya. saya sampai sekarang itu pemurtadan ada. Masih ada. Karena di Miming kekayaan. Contohnya? Contohnya sawah, Miming sawah digarap dulu sama dia, baru dikasihkan, udah 2 kali panen baru dikasihkan, 2-3 kali panen, baru dikasihkan hak milik dia. hak milik dia. Kalau lagi kecuali kalau orangnya mau ikuti jejak lingkungannya, ikut Kristen. Oh, Aduh, Brahman dari. berarti ada bosnya tuh. Ya ada bosnya orang Jakarta. Oh, apa mereka dari dapil sini? Tapi ini pamannya kerja di Jakarta, jadi kayak dia sekarang dapil lah. Dapil. Jadi banyak duit ya. Banyak duit ya, karena diminum duit ya rata. Diminum duit, dilihat duitnya banyak, asalnya banyak, luas caranya baru dia masuk. Kan suatu keanehan bang. Kok keimanan seorang bisa beli dengan harta sih? Pak Haji, aneh Pak Haji. Itu kan seorang murtad, bukan mualaf ya, murtad ya. Aneh gini, udah jadi mualaf, kok mau bisa balik lagi ke Kristen, aneh. Mualaf
kembali lagi ke Kristen. Ya karena duit Iya bang. dan nggak mau susah. Susah. Ya dalam Islam kan kita berjuang. Tapi nggak ada istilah yang ulama atau ajengan yang ngasih pelajaran sama beliau. Nggak ada menurut saya. Itu saya nekat. Walaupun saya dibenci. Gini, oke. Bapak Ahmad kan orang sini, tahu persis ya apa yang terjadi di sini. Iya. Terus pemurtatan ini, apakah tidak ada yang menegur? Nggak ada. Anjengan di sini, Nggak ada. kiai di sini, Nggak ada. ustadz di sini. Nggak ada. Saudara catat ya, ini adalah toleransi overdosis. Ya, catat. Ini adalah toleransi overdosis yang diberikan umat Islam kepada umat yang lain. Bayangkan ya, umat Islam dicuci otak, dimurtadkan, tidak ada yang bertindak. Ya. Tadi dapat informasi satu orang ya, Pak Wahyu ya kan, Pak Wahyu Suganda kan mau diajak masuk Kristen, dikasih motor kan. Ya betul, dikasih sawah. Betul, sama dikasih sawah. Ya ini kan terbukti. Sekarang saya ke sini dan beliau ini dari Katolik. Ya. Dari Katolik, namanya tadi siapa? Puji Kemuliaan. Wah, luar biasa ya. Puji Kemuliaan. Kemuliaan Puji. gitu. Orang Jawa ya? Iya kan, karena ibunya orang Jawa kan. Jadi sama dengan Puji Gusti Yesus. Allahu Akbar. Puji Kemuliaan. Tapi sekarang alhamdulillah udah menjadi Muslim. Nah ini, saudara, ini tentunya mematahkan dan membuktikan bahwa memang mereka-mereka ini, saya mau katakan catat, mereka ini tukang fitnah, mereka ini tukang framing, ya sama framing fitnah, ya. Mereka ini playing victim. Yang jadi korban itu kami, catat ya. Yang jadi korban kami, tapi kami yang dituduh, tapi kami yang difitnah. Ini begitu kurang ajar, ya. Saya mau katakan kurang ajar, ya, kurang ajar. Ini saya kira bukti, kenapa kami sebagai mualaf girohnya begitu luar biasa, karena ini tadi, saudara, ya kalau mungkin Pak Haji dari Muslim ya. Turunan. Pendapatnya apa sih Pak Haji kalau lihat begini? Saya ingin tahu Pak Haji marah apa enggak? Ya pendapatnya kita itu harus risau, ya sama-sama dakwah, jangan dibiarkan. Iya. Kalau dibiarkan nanti mengurangi di sini kepercayaan Islam itu akhirnya turun, gitu. Menurun. Jadi agama Islam intinya turun lah kalau kita nggak dakwah, nggak sama-sama menyampaikan. Menurut saya seperti itu ya. Tindakan ini yang tidak ada adab ini, komplainnya Pak Haji jangan ikutin saya yang keras, enggak juga. Komplainnya Pak Haji apa sih? Kan beliau lebih tua, tentunya lebih bijak ya. Kalau saya kan masih muda, saya tembak-tembak aja. Itu kurang ajar, saya mau katakan. Kalau bagi saya ya lingkungan sini yang merasa ustadz, merasa jadi ulama, ya minimal ada kerisauan. Ya betul. Harus ada dakwah juga, menyampaikan dengan ngasih penjelasan tentang adanya Al-Quran dan hadis gitu. Ya itu menurut saya seperti itu. Menyampaikan, terus perlu nggak teguran nih kepada tetangga sebelah ini? Kalau teguran kayaknya berat juga ya. Kenapa Pak? Ya beratnya karena di sini ini kan ini gini aja dulu ya. Orang itu tidak boleh dakwah ngajak orang yang sudah punya agama sebenarnya. Tapi perkenyataannya kan diajak. Ya itu makanya. Ya, apakah kita harus diem saja? Nggak perlu ditegur? Ditegur boleh. Nah, Ya harus ditegur kalau memang perlu. kan persoalannya kan ini udah punya agama, ya kan? Terus dia murtadkan, saya kira ini kan nggak etis, nggak bermoral gitu loh. Ya ini mungkin ada jawaban dari Pak Haji. Kalau tadi teguran, selain teguran kira-kira apa? Ya enggak, jadi gini loh ya kita harus risau juga, jangan
jangan masing-masing ya kita. Kalau kita punya saudara, karena apa, dalam Al-Quran itu innamal mu'minu ikhwatun, sesungguhnya orang yang beriman maknanya sama Islam ya kita saudara. Yang saudara ya kita dicubit ya ikut sakit. Tuh, maknanya seperti itu kurang lebih ya. Bahkan kalau nggak salah di Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, dijamak semuanya, orang laki perempuan tua muda. Ya kan? Nah, sebelum memberikan orang lain seperti saudaranya sendiri. Tidak sempurna Si masalah seorang sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Maknanya seperti itu. Bagaimana untuk mencintai? Ya dakwah. kalau saudara kita keluar dari iman kita, ya kita ya harus risau gimana caranya. Dakwahnya bagaimana? Amar ma'ruf nahi munkar. Iya, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf dulu. Jangan kita intinya jangan diem-diem. Seperti itu bagi saya ya kan. Ini luar biasa jawaban plus dalilnya ya. Jadi ini menjadi bentuk keprihatinan kita, tetapi yang sering dikatakan dan disampaikan oleh mereka bahwa kita ini yang sering intoleransi, ya ini sangat menyedihkan. Begitu. Ya ini selama 1,5 tahun ya, Pak Ahmad menjadi Muslim. Apa sih sebetulnya kerinduan Pak Ahmad, apa sih? Kerinduan saya jadi buat pendakwah, ustadz, ulama, tolonglah perbaiki warga kami agar imannya kuat. Tolong datang ke sini ulama, ustadz yang mengkhotbah ibadah, kan masih ibadah. Saya mendambakan itu Pak. Jadi nggak ada seorang ustadz yang ulama yang ikut ibadah, nggak ada di lingkungan pesantren juga. Nggak ada yang ngasih pepatah. Jadi perhatiannya kurang ya? Kurang. Pak Ahmad. Selama ini yang bina Pak Ahmad siapa? Hanya ya ingat bina saya itu Mang Yusuf, Haji Yusuf. Haji Yusuf. Haji Yusuf. Haji Yusuf di mana? Di daerah sini juga? Dia sini juga. Tapi sekarang dia ke Cianjur. Oh, Cianjur ya. Kalau mualaf-mualaf di sini banyak nggak? Ada yang ada ya saya tahu ada 36 orang keluarga tuh. Nah gini, saya tanya, mualaf ini dari Kristen asli ke Islam, atau setelah Islam ke Kristen terus ke Islam lagi? Dari Kristen Islam. Yang banyak dari Kristen ke Islam. Kristen Islam. Jadi agama Kristen masuk ke agama Islam. Memang aslinya Kristen? Ya dulu. Oh, nggak ada yang bina ya? Nggak ada yang bina. Ada di pesantren pembinaan, khusus santri itu. Di mana? Di sini? Ya. Mereka udah dikumpulin belum? Atau Udah. ada kumpulannya? Ada kumpulannya itu satu yang megang itu Haji Nur yang di Cianjur. Tapi ada pembinaan berkelanjutan ya? Ada pembinaan kelanjutan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, ini saya Zulkifli Abbas ya. Agar berhati-hati membeli sejadah ini, saya baru perhatikan adanya tanda salib di sejadah. Ini bukan karena faktor tidak sengaja atau kebetulan. Ini tanda salib ini. Jadi kalau beli sejadah berhati-hati. Ini tanda salib. Tanda salib. Jadi umat Islam hati-hati ya, beli sejadah tolong diperhatikan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah lihat tadi ya sebuah fakta dan bukan rekayasa ya, seperti yang dituduhkan
selama ini terhadap kita sebagai umat Muslim. Dan justru sebaliknya, apa yang dituduhkan itu mereka sendiri yang sebenarnya yang telah melakukan hal-hal untuk mempengaruhi orang yang sudah beragama untuk berpindah kepada keyakinan yang mereka anut ya. Nah, itu dibuktikan tadi oleh Ustadz Agustan dengan seorang bapak yang begitu jelas orangnya, namanya, serta lokasi domisili tempat tinggal bapak tersebut. Kemudian juga kita juga sudah melihat bagaimana usaha yang mereka lakukan ya, dengan secara halus, tentunya tujuannya untuk merusak akidah kita sebagai umat Muslim, karena ada simbol-simbol keagamaan mereka yang tersemat pada alat yang sering kita gunakan untuk beribadah, yaitu sajadah ya. Dan itu adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan ya. Dan ini sudah sangat jelas juga untuk menjawab fitnahan terhadap umat Muslim selama ini. Itu tidak benar adanya, dan justru malah sebaliknya, mereka yang selalu melakukan usaha-usaha untuk merusak akidah serta keimanan kita sebagai umat Muslim. Dan kita tentunya akan selalu berdoa ya, khususnya kepada para mu'alaf, supaya Allah SWT tetap memberikan bimbingan serta petunjuk kepada mereka untuk tetap istiqomah di dalam keimanan Islam ya. Nah, kemudian yang terpenting setelah kita melihat video ini, tentu akan membuat kita selalu siaga ya, dengan berbagai macam usaha yang mereka lakukan untuk bisa merusak akidah kita sebagai umat Muslim. Dan harapannya kita akan selalu terjaga dari hal-hal yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini ada manfaat bagi kita semuanya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.